Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Kamu adalah Garam Dunia, yang akan diambil dari Matius 5, ayat 13 sampai dengan 16. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih karena kebaikan Kau di dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Pantas kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, karena kasih anugerah-Mu kami ada pada saat ini. Tuhan, Kau baik, teramat baik bagi kami. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 16. Akan saya kutip. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memfokuskan perhatian kita pada satu hal dan satu hal saja, yaitu kamu adalah garam dunia. Kita tidak akan membahas kamu adalah terang dunia. Kita tidak akan membahas yang itu. Yang kita bahas pagi ini hanyalah kamu adalah garam dunia. Nah, baik, kita mulai dengan pernyataan seperti ini. Pada saat kita meneliti Injil Matius pasal yang kelima ini, maka kita akan menemukan mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10, kata-kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam hal ini adalah berbahagialah orang. Namun mulai ayat 11 terjadi pergantian perkataan orang kepada kamu. Dari berbahagialah orang menjadi berbahagialah kamu. Ada suatu pergeseran dari perkataan orang menjadi kamu. Menjadi personal, menjadi pribadi sifatnya. Dan dalam hal ini Yesus berbicara secara spesifik yang ditujukannya kepada segenap murid-muridnya pada saat itu, namun juga termasuk kita sekalian yang hidup pada hari ini dan membaca Injil Matius pasal yang kelima ini. Dengan demikian, perkataan kamu dalam ayat 13 adalah perkataan kamu yang sama yang berasal dari ayat 11, yang ditujukan kepada para muridnya dan kita sekalian yang hidup pada hari ini, yaitu para pengikut Kristus. Kamu adalah garam dunia, adalah sebuah statement, bukan definisi, adalah sebuah statement yang langsung dibuat oleh Tuhan Yesus bagi para pengikut muridnya. Pada saat itu, termasuk kita semua orang percaya yang hidup pada hari ini, hari esok, dan seterusnya sampai Yesus Kristus datang kembali sebagai Raja untuk memerintah di Yerusalem baru. Karena garam itu memiliki sifat sebagai pengawet dan pemberi rasa, maka orang Kristen digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas rohani yang memberi dampak positif di lingkungan di mana mereka berada. Dan kualitas-kualitas ini harus dipertahankan agar tidak hilang sama sekali. Seperti garam yang menjadi tawar. Jika orang Kristen kehilangan kualitas rohaninya, maka itu berarti ia memilih untuk melakukan kehendak dagingnya dan tidak hidup dalam kasih
dan dengan demikian ia hidup dan tinggal dalam kehendak dagingnya, penuh dengan keegoisan dan jauh dari kasih, dan sudah barang tentu dengan karakter seperti ini ia tidak dapat menjadi garam bagi lingkungannya di mana ia berada. Apa artinya bahwa orang percaya menjadi garam dan terang dunia? Pada saat Yesus mengatakan kepada para muridnya pada saat itu, kepada segenap para pengikutnya, bahwa mereka adalah garam dan terang dunia, Yesus pada saat itu memberitahukan kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hidup pada hari ini, bagaimana kita seharusnya berfungsi di dunia ini. Yesus menggunakan konsep garam dan terang beberapa kali untuk menunjukkan pada peran pada para pengikutnya. Satu contoh ditemukan dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam memiliki dua tujuan di Timur Tengah pada saat itu. Karena belum ada lemari es pada waktu itu, pada abad pertama, bukan? Garam digunakan untuk mengawetkan makanan, terutama daging, ikan, dan sebagainya, yang akan cepat rusak di lingkungan padang gurun karena suhu udara yang teramat tinggi. Garam memiliki fungsi untuk mengawetkan makanan dan memberikan cita rasa pada makanan sehingga makanan terasa gurih dan tidak tawar, tidak hambar. Tanpa adanya garam, maka masakan akan terasa sangat hambar. Sama seperti garam, maka kita memiliki peranan dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam masyarakat dan mengambil peran yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat, khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Menjadi garam berarti kita seharusnya memiliki peranan yang berguna di dalam masyarakat di mana kita berada. Berguna di sini bisa diartikan juga bahwa kita bisa melakukan dan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Garam digunakan sejak dulu sampai sekarang sebagai penambah rasa. Sebagaimana garam meningkatkan cita rasa makanan yang dibumbui, para pengikut Kristus pun harus dapat berfungsi sebagai orang yang meningkatkan cita rasa kehidupan di dunia ini. Umat Kristen yang hidup di bawah bimbingan Roh Kudus, saya tekankan sekali lagi, umat Kristen yang hidup di bawah bimbingan Roh Kudus dan dalam ketaatan kepada Kristus pasti akan dapat mempengaruhi dunia demi kebaikan. Karena garam memiliki pengaruh positif pada rasa makanan yang dibumbui. Di mana ada perselisihan, kita harus menjadi pembawa damai. Di mana ada kesedihan, kita harus menjadi pelayan yang membawa sukacita. Membalut luka, dan di mana ada kebencian, kita harus menjadi teladan kasih di dalam Kristus dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tertulis di dalam Lukas 6 ayat 35. Bantuan yang kita berikan tidaklah perlu memiliki wujud yang besar. Sebaiknya bantuan yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh berasal dari hati kita sendiri, di mana kita ikhlas menjalaninya tanpa ada paksaan diri dari pihak manapun. Jadi ada sukacita, ada damai dalam membantu atau melakukan bagian kita tersebut. Beberapa pemahaman tentang garam yang mempunyai arti yang penting menurut Alkitab. Menurut Alkitab, saya tekankan. 1. Memberikan bantuan kepada orang lain juga akan membantu kita untuk merubah diri kita menjadi seorang pribadi yang lebih rendah hati dan mau membantu sesama yang lebih
membutuhkan. Kita menjadi lebih peka dengan keadaan dan kebutuhan orang lain yang berada di sekeliling kita, yang berada di sekitar kita. Yang kedua, sebagai garam, kita harus bisa memberikan cita rasa dimanapun kita berada. Membawa rasa sukacita, membawa damai, membawa kasih sayang ini. Meski begitu, jangan memaksakan diri untuk membantu suatu permasalahan yang tidak bisa kita bantu. Tidak semua orang bisa kita bantu karena sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dalam kemampuan kita. Kita dapat membantu dalam keterbatasan kita yang ada. Tidak semua orang memiliki keahlian untuk menghibur orang yang sedang berduka akibat kehilangan anggota keluarga khususnya pada masa pandemi ini. Tapi paling tidak kita dapat memberikan telinga kita untuk mendengarkan orang yang sedang berduka dengan penuh perhatian. Ini pun adalah bentuk empati yang dapat diberikan pada orang yang sedang berduka. Dan yang ketiga adalah tentunya dalam perjalanan kita di dalam masyarakat, menjadi garam dunia bukanlah hal yang mudah. Ada saja beberapa faktor yang menghalangi kita untuk menjadi garam dunia seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Penghalang itu bisa berupa keinginan kita untuk mendapatkan balas budi dari seseorang yang telah kita tolong. Hal-hal kecil seperti inilah yang bisa membuat garam yang berfungsi untuk memberi rasa, malah sebaliknya akan merasa terasa hambar. Kita tahu bahwa garam digunakan sejak dulu, seperti yang saya katakan tadi, sampai sekarang, sampai hari ini, dan ke depan sampai Yesus datang sebagai penambah rasa. Sebagaimana garam meningkatkan cita rasa makanan yang dibumbui, sehingga dari tawar menjadi ada rasanya, asin, enak rasanya, para pengikut Kristus pun harus dapat berfungsi sebagai orang yang meningkatkan cita rasa kehidupan di dunia ini. Umat Kristen yang hidup di bawah bimbingan Roh Kudus dan dalam ketaatan kepada Kristus pasti akan dapat mempengaruhi dunia demi kebaikan. Karena garam memiliki pengaruh positif pada rasa makanan yang dibumbui. Dan dia tidak merusak, tapi mengawetkan. Nah, di tengah-tengah dunia yang semakin bobrok, kita melihat ada decay, kerusakan, penghancuran daripada moral di sekeliling kita. Kita bisa lihat kebencian yang muncul pada akhir-akhir ini. Dan segala sesuatu yang kita lihat. Moral yang semakin menurun. Apakah kita sebagai orang Kristen dapat mengawetkan ini? Tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Di mana ada perselisihan, kita harus menjadi pembawa damai. Di mana ada kesedihan, kita harus menjadi pelayan yang membawa sukacita, membalut luka, dan di mana ada kebencian, kita harus menjadi teladan kasih. Yaitu teladan kasih Allah di dalam Kristus. Dan kita wajib membalas kejahatan dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 35. Sebagaimana garam diperlukan untuk memberikan rasa dan mencegah makanan dari pembusukan, demikian pula orang percaya dan gereja Tuhan harus merupakan teladan yang saleh dalam dunia dan harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata yang terdapat di dalam masyarakat yang dapat kita perhatikan setiap hari. Gereja yang menjadi suam, yang memadamkan kuasa Roh Kudus dan tidak lagi melawan suasana yang kini meliputi dunia akan dimuntahkan oleh Allah. Sebagai akibatnya mereka akan dibuang dan diinjak orang. Demikian pernyataan daripada Alkitab. Yaitu orang yang percaya yang menjadi suam-suam kuku. Mereka yang suam-suam kuku bersama dengan keluarga mereka akan sangat terpengaruhi oleh dunia dan akan dihancurkan oleh cara hidup dan nilai-nilai masyarakat yang tidak beriman yang berada di dalam dunia ini yang mempengaruhi kehidupan orang-orang yang suam-suam kuku ini. Mereka melupakan ajaran Alkitab demi keinginan daging mereka. Mereka terbawa, hancur di dalam kehidupan mereka. Jadi sejauh ini
kita berbicara tentang esensi garam sebagai pengawet dan sebagai pemberi rasa. Namun, esensi garam akan hilang jika garam menjadi tawar. Dalam pengertian rohaninya, jika orang Kristen menjadi tawar dan tidak lagi memiliki esensi sebagai orang Kristen untuk mengawetkan persahabatan, mengawetkan pernikahan, dan tidak lagi memiliki esensi sebagai pemberi rasa untuk membawa damai, sukacita, maka esensinya sebagai orang Kristen telah hilang. Garam yang tawar, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Garam yang tawar berarti garam yang telah hilang fungsinya sebagai bahan pengawet maupun sebagai pemberi rasa. Hal ini merupakan sebuah gambaran. Hal ini merupakan sebuah gambaran bagi orang Kristen yang telah kehilangan fungsi mereka. Sebagai orang Kristen di dunia ini, mereka telah menjadi suam-suam kuku, yang berarti secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Kita tidak dapat membedakannya di dalam gereja. Mereka juga mengangkat tangan, mereka juga mengutip Alkitab, dan sebagainya. Pada hakikatnya mereka memungkiri segala-galanya itu dalam perbuatan tindak tanduk mereka. Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat 34-35, mengecam lebih lanjut saat ia berbicara tentang garam. Mari kita simak apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 14, ayat 34 dan 35 ini. Saya akan bacakan untuk kita sekalian yang berbunyi sebagai berikut. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi dia tutup dengan siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Alkitab yang adalah kebenaran. Ini pilihan. Saran diberikan, pilihan ada pada masing-masing. Tuhan Yesus menutup sabdanya, sekali lagi saya katakan, dengan mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa maksud peringatan Tuhan Yesus ini? Dalam Lukas 14 ayat 35. Yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya, termasuk kepada kita sekalian yang hidup pada hari ini, adalah perhatikanlah apa yang ku katakan padamu. Janganlah kamu kehilangan rasa asin itu, karena garam yang menjadi tawar tidak dapat diasinkan kembali. Pertanyaannya, dengan apakah ia diasinkan? Sekali tawar, garam itu tetap tawar. Tidak dapat diasinkan lagi. Garam yang telah menjadi tawar tidak berguna untuk apapun dan orang pun akan membuangnya. Sesuai dengan Lukas 14, 34-35 ini. Demikian juga dengan orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan Tuhan dari mulutnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Dalam terjemahan barunya berbunyi sebagai berikut. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini menggambarkan keadaan rohani dari jemaat di Laodikia. Jadi, Wahyu 3:16 ini, Wahyu 3 ayat 16 ini menggambarkan keadaan rohani dari jemaat di Laodikia. Jemaat yang suam-suam kuku adalah jemaat yang berkompromi. Berkompromi dengan siapa? Berkompromi dengan dunia dan mirip dengan masyarakat di sekelilingnya. Mengaku sebagai orang Kristen, namun pada kenyataannya malang dan menyedihkan secara rohani. Dapat dibaca di dalam Wahyu 3 ayat 17-18. Dalam ibadah di gereja, kita tidak dapat mengenali mereka karena mereka berperilaku persis seperti jemaat yang sungguh-sungguh. Mereka mengangkat tangan, bertepuk tangan, mereka membawa Alkitab, mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Namun semuanya ini hanyalah kepalsuan belaka, karena sesungguhnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu.
Ibadah mereka percuma, kosong. Dengan keras, Kristus memperingatkan jemaat akan hukumannya terhadap orang yang suam-suam kuku secara rohani. Tadi dikatakan, aku akan memuntahkan engkau. Baca lagi di dalam Wahyu 3 ayat 15-17. Dengan tulus, Kristus mengundang jemaat yang suam-suam kuku tersebut untuk bertobat dan untuk dipulihkan kepada tempat iman, kebenaran, penyataan, dan persekutuan. Dapat dilihat dalam Wahyu 3 ayat 18-19. Di tengah-tengah zaman gereja yang suam-suam kuku, janji-janji Kristus bagi jemaat yang menang tetap berlaku. Ia akan datang kepada mereka dengan berkat dan kuasa Roh. Dapat dibaca dalam Wahyu 3 ayat 20-22. Membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, agar mereka memuliakan namanya dan memberitakan Injil yang kekal itu. Wahyu 3 ayat 8. Hal ini mengingatkan kita akan kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 yang mengatakan bahwa mereka yang pernah mengecap karunia surgawi dan kemudian murtad, mereka tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Ibarat garam yang telah tidak asin lagi, telah kehilangan rasanya. Mereka tidak dapat dikembalikan pada posisi semula. Wahyu 3:16 pun mengingatkan kita bahwa orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasinkan garam yang sudah menjadi tawar? Tidak ada lagi yang dapat dilakukan dengan garam yang sudah menjadi tawar, bukan? Apa yang dapat kita lakukan? Tidak ada sesuatu apapun yang dapat dilakukan untuk mengembalikan rasa asin pada garam yang telah menjadi tawar. Nah, tadi Yesus dalam kitab Lukas itu mengatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Jadi, mengajak orang ini sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, berbalik dari sesuatu yang suam-suam kuku ini, kembali kepada jalan yang benar. Kasih mula-mula itu dikembalikan. Ingat, Alkitab tidak pernah mengatakan kasih mula-mula yang hilang. Alkitab mengatakan engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Jadi kasih mula-mula tidak pernah hilang, tapi manusia memilih untuk meninggalkan kasih mula-mula itu apapun alasannya. Garam yang telah menjadi tawar sudah tidak berguna untuk keperluan apapun. Tidak berguna untuk tanah, tidak bisa dipakai sebagai pupuk, dan juga tidak berguna untuk memberikan cita rasa karena sudah tawar. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat dilakukan untuk mengembalikan rasa asin garam tersebut. Garam yang telah menjadi tawar akan dibuang dan akan diinjak orang berdasarkan Alkitab. Mungkin hanya dapat dipergunakan untuk mencegah agar pengguna jalan tidak tergelincir di jalan. Kita perhatikan kalau di daerah yang ada saljunya pada musim dingin, orang menyerahkan garam di jalanan agar jangan licin. Tidak ada hal lain yang dapat dilakukan selain dibuang dan diinjak orang. Peringatan ini sangat penting dan kita harus memahami beberapa hal yang berkaitan dengan ayat ini. Yang paling penting, kita harus menanyakan pertanyaan ini. Di tingkat rohani bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Di tingkat rohani yang mana kita bisa menjadi suam-suam kuku dengan meninggalkan kekristenan itu? Bagaimana orang Kristen tidak berfungsi lagi sebagai orang Kristen? Paulus memahami ajaran Yesus ini dengan jelas. Dan Rasul Paulus ini menjelaskannya bagi kita sekalian. Paulus memperingatkan kita dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Bahwa di akhir zaman akan ada orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jelas di dalam hal ini. Dia membuat sebuah summary, dia membuat sebuah warning, peringatan bagi kita sekalian. Kalau peringatan ini tidak melekat dan tidak mempengaruhi kehidupan kita, kita akan tetap berada di dalam keadaan suam-suam kuku.
Maksudnya adalah agar kita keluar dari proses som-som kuku tersebut, kembali kepada kasih mula-mula, kembali beribadah dengan hati yang sungguh, melepaskan dunia, dan mengikuti Tuhan secara benar. Peringatan ini sangat penting, dan kita harus memahami beberapa hal yang berkaitan erat dengan ayat ini. Yang paling penting, kita harus menanyakan pertanyaan ini. Lagi saya ulangi, di tingkat rohani bagaimana garam itu bisa menjadi tawar? Kita harus melakukan self-reflection di dalam hal ini. Apakah kita berada dalam posisi suam-suam kuku? Apakah kita mengerti keberadaan kita secara rohani? Apakah kita masih tetap mempelajari firman Tuhan, berdoa dengan baik dan benar, atau itu hanya sekedar homework? Karena kalau kita tidak berdoa atau membaca Alkitab, kita merasa bersalah. Yang mana? Apakah ini datang dari hati kita dengan rasa sukacita, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai orang Kristen yang cinta Tuhan. Hanya kita yang tahu tentang hal ini. Ini adalah gambaran bagi garam yang menjadi tawar. Meskipun garam sudah kehilangan rasa asinnya, ia masih tampak seperti garam. Warnanya tetap putih, masih berbentuk butiran dan bubuk, masih berbentuk seperti garam. Tetapi saat kita merasakannya, saat kita mencicipinya, tidak ada rasa asin lagi, layaknya garam yang memberikan rasa asin. Garam itu sudah menjadi tawar, tidak asin lagi. Bentuknya memang masih berbentuk seperti garam, tetapi sudah tidak memiliki fungsinya, sudah tidak memiliki kekuatannya sebagai garam untuk mengawetkan dan pemberi rasa. Berarti tidak efektif lagi. Bentuknya tetap seperti garam, tetapi sudah kehilangan kualitas sebagai garam itu sendiri. Demikianlah orang Kristen yang menjadi suam-suam kuku. Masih kelihatan Kristen, masih ada bentuknya, datang ke gereja, memegang Alkitab, mengangkat tangan, bertepuk tangan, mengutip Alkitab, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Di dalam garam kita katakan sudah tidak punya fungsinya lagi. Di dalam orang Kristen memungkiri artinya mereka sudah tidak percaya lagi. Tidak ada lagi hal yang seperti demikian di dalam kehidupan mereka. Itulah peringatan Rasul Paulus tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Paulus menyatakan akan muncul suatu tipe kekristenan yang tampak dari penampilan luar saja. Banyak terjadi. Dari luar ia tampak seperti pengikut Kristus. Ia menjalankan kegiatan-kegiatan kekristenan. Ia menggunakan bahasa-bahasa Alkitab. Ia juga berbicara tentang liturgi kekristenan. Tetapi semuanya itu tidak berpengaruh dalam dirinya. Kekristenan seperti ini tidak ada kuasanya. Semuanya hanya di luar saja. Karena sesungguhnya ia memungkiri kuasa Tuhan dan firman-Nya. Yang tersisa dari garam itu hanyalah namanya saja, tetapi substansinya sudah hilang. Jadi garam yang tidak berfungsi sebagai garam. Ia sudah tidak dapat mengawetkan daging dan sudah tidak dapat memberikan rasa asin lagi. Dengan perkataan lain, garam seperti ini sudah tidak berguna sama sekali selain dibuang dan diinjak orang. Secara status dia masih orang Kristen, tapi dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai orang Kristen. Dia memberikan damai, membawa sukacita, menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Sudah tidak ada lagi. Orang-orang ini lebih mementingkan dirinya dan dunianya. Dia sudah tidak percaya semuanya. Inilah orang yang suam-suam kuku. Dan Alkitab sekali lagi mencatat, Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Alkitab. Jadi itu adalah pilihan. Ya sudah menyampaikan. Pilihannya ada pada kita masing-masing. Garam dipakai sebagai simbol kuasa Allah untuk memurnikan. Apakah garam itu sebenarnya? Apakah kita sudah memahami dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan garam tersebut? Setiap orang seharusnya tahu bahwa garam dapat dipakai untuk memurnikan. Garam dapat dipakai untuk mengawetkan.
dapat dipakai untuk memberikan cita rasa. Tadi telah kita bicarakan. Garam digunakan untuk pemberi rasa pada sesuatu yang tawar. Semua arti-arti ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Mari kita lihat satu contoh dulu. Garam yang digunakan untuk memurnikan, yang merupakan fungsi dari orang Kristen di dalam dunia ini, khususnya pada hari-hari ini. Mari kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 22. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Ia memberitahukan kepada kita tentang fungsi garam. Nanti bisa dibaca. Pasal tersebut menceritakan tentang apa yang dilakukan seseorang nabi besar, yaitu Elisa. Sekarang mari kita baca apa yang dilakukan Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Nabi Elisa. Elisa ini adalah pengganti daripada Nabi Elia. Cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawab siapa? Jawab Elisa. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Itu harus digarisbawahi karena perkataan sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa merupakan kata kunci daripada keefektifan daripada garam itu sendiri yang akan kita bahas. Dalam pasal ini, garam berfungsi untuk apa? Untuk memurnikan, untuk menyehatkan air yang membawa keguguran itu tadi, yang tidak baik. Ia memurnikan atau menyehatkan air yang tidak baik itu. Tentu saja, dalam kasus ini, janganlah kita beranggapan, janganlah kita beranggapan bahwa garam yang melakukan pemurnian itu. Tidak sama sekali. Dan sudah barang tentu, apa yang dilakukan Nabi Elisa dalam kasus ini tidak dapat kita pakai sebagai doktrin yang dapat kita ajarkan di gereja. Tidak dapat. Sekali lagi, garam yang dipakai oleh Nabi Elisa dalam kasus untuk menyehatkan air yang tidak baik bukan terletak pada garam itu sendiri. Garam itu hanyalah simbol. Dalam arti bukan karena unsur kimia yang ada di dalam garam tersebut. Karena jika kita berpikir seperti itu, maka kita sebenarnya telah kehilangan maksud dan tujuan yang sesungguhnya dari kisah ini. Kita kehilangan arti rohaninya. Unsur kimia yang terdapat pada garam sama sekali tidak dapat mentahirkan air yang tidak baik. Yang tadi air itu banyak menyebabkan terjadi keguguran bayi. Jika unsur kimia NaCl yang bertanggung jawab untuk memurnikan atau mentahirkan air yang tidak baik, maka mereka hanya perlu menuangkan garam ke dalam sumur, ke dalam telaga, ke dalam danau, dan sebagainya. Jika kita mencobanya, kita akan mendapati garam yang kita tuangkan tidak akan pernah dapat memurnikan air dalam sumur, air telaga, air danau, dan sebagainya. Kita akan kehilangan maksud rohaninya. Maksud dari tindakan ini terletak pada simbolisme garam. Bukan garam itu yang memurnikan, tetapi kuasa Allah. Perhatikan bahwa garam itu berfungsi hanya, sekali lagi, bahwa garam itu berfungsi hanya karena perkataan Elisa, Nabi Allah itu. Yang dikatakan, beginilah firman Tuhan. Ia memulai, beginilah firman Tuhan. Dan air itu menjadi sehat sesuai dengan firman yang disampaikan
Elisa. Dia memulai, beginilah firman Tuhan, dan ditutup dengan air itu menjadi sehat sesuai dengan firman yang disampaikan Elisa. Jadi garam itu hanyalah sebuah simbolisme. Bukan unsur kimia yang terdapat di dalam garam yang menyebabkan air menjadi sehat sehingga keguguran tidak terjadi lagi. Tetapi simbol ini yang dipakai pada saat itu oleh Nabi Elisa, di mana sesungguhnya menyiapkan air itu adalah kuasa Allah melalui firman yang disampaikan. Beginilah firman Tuhan. Dan air itu menjadi sehat sesuai dengan firman yang disampaikan Elisa. Otoritas kuasa Allah bekerja melalui Elisa. Garam di sini melambangkan kemurnian atau kekudusan, dan kekudusan Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang memurnikan sesuai dengan firman yang disampaikan Nabi Elisa. Garam sama sekali tidak memiliki keampuhan untuk mentahirkan air yang tidak baik, sehingga yang menimbulkan keguguran menjadi tidak menimbulkan keguguran lagi. Air itu hanyalah sebuah simbol yang dipakai oleh Nabi Elisa pada saat itu. Kita juga tidak tahu secara persis seberapa banyak garam yang dituangkan ke dalam air. Elisa hanya mengatakan untuk menaruh garam ke dalam sebuah pinggan, dan garam dalam pinggan inilah yang dilemparkan Elisa ke dalam air yang tidak sehat tersebut sambil mengucapkan firman Tuhan. Jadi garam yang melambangkan kuasa Allah yang memurnikan air itu. Kuasa Allah yang disalurkan melalui nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Itu hanya berarti jika kita mengerti makna rohani yang terkandung di dalamnya. Dengan cara yang sama, untuk memahami Matius 5 ayat 13, kita harus menyadari bahwa orang Kristen adalah garam dunia. Bukan karena sesuatu dalam diri kita, bukan karena karisma khusus atau daya tarik yang kita miliki, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Kamu adalah garam dunia. Statement yang diberikan. Kuasa itu ada di dalam untuk menggarami, membawa cita rasa. Bukan karena kita sekonyong-konyong berubah wujud dari manusia menjadi garam. Bukan. Tetap, dia adalah sebuah simbol. Allah bekerja melalui orang-orang Kristen dan membuat mereka menjadi garam. Bukan kita sendiri adalah garam, tetapi kuasa Allah, kualitas Allah yang terdapat di dalam kita yang menjadikan kita sebagai garam yang mengawetkan, memurnikan, menjernihkan, menyehatkan, dan membawa damai, sejahtera, sukacita, dan sebagainya ini. Tanpa Allah di dalam diri kita, kita tidak mengerti apa-apa. Kita sama sekali tidak berarti. Itulah kenyataannya. Jadi jangan sampai ada yang menyombongkan diri, kata Alkitab. Kita jangan membayangkan bahwa ada hal istimewa dalam diri orang Kristen. Kristus yang ada dalam diri kita lah yang membuat kita menjadi siapa kita sesungguhnya. Kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Bukan karena kekuatan, kuasa gagahku, tapi oleh roh Allah. Itu kata Alkitab. Yang bekerja di dalam diri kita, yang tercetus dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat menolong orang-orang di lingkungan di mana kita berada. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Semuanya adalah karena anugerahnya semata-mata. Apakah yang dilambangkan oleh garam itu sendiri? Pada saat kita membaca Matius 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Ini adalah sebuah statement yang sebuah statement yang dibuat dan diberikan kepada kita secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kita harus berfungsi sebagai garam, seperti garam itu sendiri di dalam dunia di mana kita berada dan hidup. Untuk mengerti fungsi kita sebagai garam dunia, hendaklah terlebih dahulu kita bertanya, apa yang dilambangkan oleh garam itu? Adakah sesuatu yang lebih khusus? Mari kita buka kitab Kolose. Kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose, pasal yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam, di mana Paulus menggunakan gambaran garam di dalam hal ini. Hiduplah dengan penuh hikmat
terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini Kolose 4 ayat 5-6. Yang perlu digarisbawahi dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6 ini adalah penuh hikmat, harus digarisbawahi. Pergunakanlah, harus digarisbawahi, karena kita hanya dapat mempergunakan waktu. Kita tidak dapat menyimpan waktu. Waktu itu berlalu dan kita pun tidak dapat menahan waktu. Kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Harus digarisbawahi, karena ini adalah kata kunci. Tahu bagaimana kamu harus memberi jawab. Garis bawah, ini kata-kata kunci yang berkaitan dengan kasih ini tadi. Paulus mengatakan sebagai orang Kristen, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, hendaklah kata-katamu dibumbui garam. Apa artinya? Apakah ini lantas berarti setiap kali kita mau berbicara di dalam pelayanan kita, lantas kita menuangkan garam ke dalam mulut kita sehingga perkataan kita dibumbui garam? Dari sini kita dapat melihat makna rohani dari garam. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa tidak ada hubungannya dengan garam secara harfiah. Garam dalam konteks ayat ini adalah sebuah simbol dan hanya sebuah simbol. Jadi garam menandakan apa? Ketika kita membumbui kata-kata kita dengan garam, dengan apa sebenarnya kita membumbui kata-kata tersebut? Jika yang dimaksudkan bukanlah garam yang sesungguhnya. Apa? Di sini kita harus berusaha untuk memahami apa yang diwakili oleh garam. Karena kecuali kita memahaminya, garam itu sebagai simbol apa? Kita tidak tahu bagaimana menggenapi ajaran Alkitab. Agar perkataan tidak hambar. Bagaimana perkataan yang tidak hambar itu semestinya? Kolose pasal 4 ayat 5 yang kita baca tadi sudah menyediakan jawabannya. Yaitu kata-kata kita harus penuh kasih sehingga kita membawa damai, rasa nyaman dan sejuk dan teduh bagi orang yang menerimanya. Perkataan yang tawar atau hambar adalah perkataan yang tidak membawa damai, nyaman, sejuk, dan teduh bagi yang menerimanya. Dengan demikian tidak akan membawa perubahan bagi yang menerima kata-kata yang hambar tersebut. Sebaliknya dapat menimbulkan keresahan. Dengan demikian, garam juga berbicara tentang spiritual wisdom. Jadi bagaimana kita menempatkan kata-kata kita yang penuh kasih agar memberikan empati, memberikan pengharapan di dalam Tuhan itu sendiri. Artinya kita memiliki spiritual wisdom atau hikmat rohani dalam menempatkan kata-kata kita. Tahu kapan kita berbicara. Kitab Amsal mengatakan, bagaikan setetes embun di padang gurun. Begitulah orang yang sedang dahaga dapat menikmati kata-kata yang segar ini. Kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8, mengingatkan kita bahwa orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sedangkan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan demikian, orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang bodoh yang tidak memiliki hikmat dan pengertian. Dan oleh karenanya, ia semakin bertambah bodoh. Sehingga perkataannya menjadi tawar. Orang yang berhikmat sebaliknya memilih takut akan Tuhan. Sehingga dengan hikmat dan pengertian yang mereka peroleh, tutur kata mereka pun akan penuh dengan hikmat yang dilandaskan pada kasih. Sehingga orang yang menerima kata-kata mereka akan merasakan damai, merasa nyaman, merasa sejuk, dan teduh dalam hati mereka. Dan Alkitab juga mengatakan bagi orang yang tidak memiliki hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang memiliki hikmat secara berlimpah tersebut akan memberikannya kepada orang yang memintanya tanpa membangkit-bangkitkan. Luar biasa Tuhan itu. Ayub pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 mengatakan, Ayub 6, ayat 6, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Dalam sekali pertanyaan ini. Dalam hal ini, Ayub menggambarkan bagaimana kata-kata Elifas terasa baginya.
Jadi pada waktu Ayub memberikan pernyataan dalam Ayub 6 ayat 6 ini yang mengatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasa? Ia mengungkapkan perasaannya pada saat ia menerima perkataan daripada Elifas, temannya. Perkataan Elifas lemah, tanpa ada alasan. Nggak ada alasannya, nggak ada groundnya untuk berkata-kata seperti itu. Hampa serta tawar. Dan perkataan Elifas tersebut tidak memberikan dorongan yang membangun. Kata-kata tanpa empati serta tidak memiliki kasih alias hampa dan tawar dan tidak berguna sama sekali bagi Ayub yang mendengarnya. Elifas orang teman, Temanite dikatakan dalam bahasa Inggris, orang teman. Dia adalah sahabat Ayub yang berbicara kepada Ayub tanpa kasih, tanpa empati, dan tidak ada kata-kata penghiburan yang membawa kesejukan. Kata-kata yang disampaikan oleh Elifas kepada Ayub sahabatnya adalah kata-kata penuh dengan tuduhan. Kata-kata penghakiman, kata-kata kasar dan keras, seolah-olah Elifas adalah seorang hakim yang sedang menangani Ayub sebagai penjahat besar yang harus menderita lebih daripada yang seharusnya diterimanya. Ini dinyatakan juga oleh Pastor Charles Spurgeon. Kalau hikmat itu begitu pentingnya, apakah hikmat rohani itu sendiri? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat jawabannya dalam Yakobus 3 ayat 17. Yakobus di sini adalah saudara Tuhan Yesus, bukan Yakobus rasul, tapi Yakobus saudara Tuhan Yesus dari hasil pernikahan Yusuf dengan Maria. Bunyi Yakobus 3:17 adalah, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dengan demikian, Yakobus menggambarkan kualitas yang terdapat dalam hikmat rohani itu, sedangkan hikmat dunia yang tidak berasal dari atas tidak memiliki kualitas seperti yang tertulis dalam Yakobus 3:17 tadi, tapi penuh dengan iri hati, mementingkan diri sendiri, dan tidak ada kebenaran di dalamnya, dan penuh dengan perpecahan. Karena hikmat seperti ini berasal dari setan-setan dan nafsu dunia. Yakobus 3 ayat 14 dan 15. Agar perkataan kita tidak menjadi tawar dan hampa, kita perlu mengikuti petunjuk dari Yakobus 3:17 ini. Pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Ada berapa kualitas kalau kita hitung semua bersama-sama? Semuanya ada 8. Selain itu, ada satu kualitas lagi yang terdapat pada ayat 13 dari Yakobus 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi ada satu kualitas lagi yang disebut dalam ayat 13 ini, yaitu kelemah lembutan. Apakah kelemah lembutan ini mengingatkan kita akan sesuatu? Ya jelas. Dalam Matius 5 ayat 5, dalam ucapan bahagia, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini adalah kualitas daripada hikmat rohani ini tadi. Jadi kalau kita melihat secara bersama-sama, Yakobus 3 ayat 17 ada 8 kualitas, ditambah dengan ayat 13 satu kualitas lagi. Secara total ada 9 kualitas yang terdapat dalam hikmat rohani. Ada berapa ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus? Ada 9 ucapan bahagia. Dan juga ada 9 buah roh, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dengan demikian orang yang memiliki hikmat rohani akan berkata-kata dengan hikmat dari atas yang penuh dengan kualitas, yang dapat membangun orang yang mendengar. Itulah artinya kamu adalah garam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup dengan summary ini dengan kesimpulan seperti ini. Kamu adalah garam dunia adalah statement yang menunjuk kepada fungsi kita sebagai orang Kristen. Apakah kehadiran kita membawa kesejukan,
membawa kedamaian, persahabatan, dan kasih sayang? Apakah kita dapat mengawetkan di tengah-tengah moral yang sudah rusak, decay, membusuk? Atau kehadiran kita membawa perpecahan, adu domba, keributan, perkelahian, atau perseteruan antara satu dengan yang lain? Atau kita menunjukkan moral kita sebagai orang Kristen tidak benar, sehingga kita mengajarkan sesuatu yang baik, karena garam itu sudah menjadi tawar. Kamu adalah garam dunia, adalah sebuah statement yang melekat pada kita sebagai orang Kristen, di mana kemampuan untuk berfungsi sebagai garam yang membawa kesejukan, kedamaian, dan cinta kasih yang berasal dari Bapa, yang melalui Roh-Nya yang kudus mengalir melalui kita kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita dapat mengawetkan mereka dan dapat memperbaiki atau menarik orang yang moralnya sudah rusak bertobat kepada pengertian kasih ilahi yang sesungguhnya, dan mereka pun dapat diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah ditaburkan, Tuhan. Biarlah firman ini boleh tumbuh di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Di dalam kehidupan di mana kami berada, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi garam seperti yang Kau katakan kepada kami. Engkau memberikan label kepada kami orang Kristen, kamu adalah garam dunia. Sehingga kami dapat menghasilkan sesuatu yang baik di lingkungan di mana kami berada. Pada saat ini mari kita angkat tangan dan buka hati kita. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi menuntun kita ke jalan yang benar, menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Ya, bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adunanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pergaulanmu. Biarlah engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Dan Tuhan yang Maha Kuasa membuat engkau berhasil dalam segala sesuatu yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan pengurapan yang baru dari Allah Bapa, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin.